Dan mantan rekan kerjanya ini menjadi saksi kalau ada 5-10 orang yang resign di tempat kerja tersebut karena Agus. Hanya saja dia bisa bertahan selama 1 tahun lebih, bertahan menghadapi sikapnya Agus yang gampang emosian dan gak mau kalah kabarnya. Nah terus mantan rekannya ini juga mengatakan kalau banyak kasir perempuan yang dibuat nangis oleh si Agus karena cara menegurnya si Agus ini yang gak biasa. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng, di video kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan kasusnya Agus nih geng. Nah kemarin kita udah bahas nih mengenai kasus Agus yang awalnya terkena musibah penyiraman air keras yang dilakukan oleh Aji, rekan kerjanya, dengan motif ya sakit hati. Kasus ini ternyata jadi semakin melebar dan semakin panjang ketika ada seorang YouTuber atau konten kreator yang bernama Teh Novi yang tergerak hatinya untuk membantu biaya pengobatan untuk Agus dan tentunya direspon positif oleh netizen juga. Bahkan banyak orang yang pada akhirnya ikut membantu memberikan donasi. Donasinya jumlahnya nggak main-main geng, yaitu sampai 1,5 miliar. Yaitu artinya masih banyak orang baik di Indonesia yang tergugah hatinya ketika melihat kasusnya Agus ini. Tapi beberapa hari belakangan, Teh Novi justru mengungkap kalau diduga ada penyelewengan uang donasi yang dilakukan oleh Agus dan keluarganya. Yang mana uang tersebut tidak dipakai untuk keperluan berobat, melainkan malah dibagi-bagi kepada anggota keluarganya yang salah satu aliran dananya justru dipakai untuk membayar hutang dan cicilan rumah kayak gitu-gitulah. Dan netizen serta orang-orang yang sudah memberikan donasi merasa marah dan kecewa, dan sama seperti yang dirasakan oleh Teh Novi selaku orang yang sudah berinisiatif untuk membantu Agus. Nah gue kira nih ya, kemarin gue udah bikin satu pembahasan, ya udah gitu permasalahannya udah selesai antara Agus, Elmi dan juga Teh Novi, dan mereka sudah mengembalikan donasi tersebut ke yayasan milik Teh Novi. Nah tapi tiba-tiba secara mengejutkan nih, Agus ini justru melaporkan si Teh Novi karena dia justru merasa dirugikan. Karena menurut dia, apa yang dilakukan oleh Teh Novi sekarang itu justru membuat dia jadi nggak dapat uang donasi, terus dihina sama masyarakat, dan martabat dia dan keluarganya jadi jatuh katanya. Dan oleh karena itu, tiba-tiba nih, karena kasus ini jadi viral banget, netizen jadi semakin marah dan nggak respect lagi sama Agus yang seperti dianggap tidak tahu diri. Sudah dibantu, malah ya dilaporkan Teh Novinya. Jadi nggak main-main lah kasusnya. Di video kali ini kita bakal bahas beberapa update secara lengkap terkait kasus Agung ini geng. Dimulai dari Agus yang melaporkan Teh Novi, terus didampingi oleh pengacaranya yaitu Farhad Abbas, terus tiba-tiba sampai kepada penyesalan Agus setelah melaporkan Teh Novi. Dan terus ada juga curhatan dari orang-orang yang pernah bekerja sama dengan Agus yang menceritakan bagaimana sosok Agus ini ketika berada di tempat kerja dan masih sehat. Beberapa update lainnya juga bakal kita bahas nantinya. Langsung aja nih, secara lengkap kita bahas tentang kasus Agus ini di sisi lain. Aku sedih banget. Aku sedih banget. Aku sedih banget. Oke, biasanya gue ngebahas kasus-kasus kayak gini tuh pastinya di permisi gitu ya. Tapi untuk kasus Agus ini karena semakin lama gue rasa semakin unik gitu, kayaknya kita bahas di dalam segmen sisi lain karena unik banget memang Agus ini. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan pasca Agus melaporkan Teh Novi ke kepolisian. Jadi geng, di video kemarin gue udah sempat membahas kalau Agus ini akhirnya melaporkan Teh Novi ke polisi didampingi oleh pengacaranya yaitu Bang Farhad Abbas pada tanggal 19 Oktober tahun 2024 ke Polda Metro Jaya. Nah, pengacara yang digandeng nggak main-main gitu ya, Farhad Abbas. Seperti yang kita tahu ya, Farhad Abbas ini sudah sering berseliweran di TV, di media gitu, dan bukan pengacara kaleng-kaleng juga ya, track recordnya udah banyak lah. Dan laporan mereka ini ke Polda Metro Jaya karena merasa
keluarga dari Agus menjadi bahan olok-olokan netizen setelah Teh Novi mengungkapkan dugaan penyelewengan uang donasi yang dilakukan oleh Agus beserta keluarganya. Nah, kalau kita runut berarti kalau memang ada penyelewengan, yang salah harusnya Agus gitu ya. Ini menurut pandangan gue nih. Nah, tapi di sini Agus justru nggak terima karena ini dibongkar ke publik, akhirnya dia jadi sasaran massa gitu. Kemudian nih geng, menurut pengacaranya Agus yaitu Bang Farhad, selaku pengacara, menurut pandangan dia nih ya, uang yang didapatkan dari donasi itu sepenuhnya sudah milik Agus, bukannya milik Teh Novi lagi. Dan kami sepakat, termasuk Denny Sumargo juga mengatakan bahwa uang itu adalah hak dari Agus, namanya donasi. Dan bukan milik yayasan juga, sehingga kalaupun uang tersebut dipakai oleh Agus untuk keperluan yang lain, itu juga bukan merupakan sebuah kesalahan dan tidak menyalahi hukum. Nah, di sini sebenarnya gue setuju, karena apa ya? Secara hukum ya, secara pandangan hukum, karena kan Bang Farhad Abbas ini adalah pengacara. Secara pandangan hukum memang tidak ada salahnya, karena ya uang donasinya sudah memang menjadi hak Agus. Tapi kita berbicara soal moral, lagi-lagi ya, kita berbicara soal moral, ya bagaimana Agus ini harusnya amanah gitu kan, yang diharapkan oleh netizen yang sudah menyumbang, yang sudah berdonasi, ya dia harus amanah. Orang berdonasi ke dia karena kasihan melihat kondisi matanya dia, bukan karena kasihan melihat kondisi keluarganya yang punya hutang, yang belum bayar uang rumah, cicilan rumah, bukan karena itu gitu. Jadi seharusnya uang tersebut dipergunakan untuk berobat dulu, baru kalau ada lebihan ya itu terserah Agus, itu udah kebijakannya Agus, ya harusnya seperti itu. Apalagi belakangan diketahui ternyata uang tersebut nggak cuma dipakai untuk bayar hutang, bahkan kabarnya ada yang sampai dipakai untuk check out Shopee, check out Tokped, terus ya belanja-belanja hal kecil lainnya, yang mana itu udah jauh banget dari amanah yang dititipkan oleh donatur atau orang-orang yang memberikan donasi kepada Teh Novi ke Agus. Terus geng, menurut Bang Farhad Abbas juga dikatakan uang yang saat ini sudah dikembalikan ke yayasan itu seharusnya tetap dipegang oleh Agus katanya. Oleh karena itu Bang Farhad selaku kuasa hukumnya itu mengancam akan memberikan somasi kepada Teh Novi dengan meminta kepada Teh Novi kalau dalam waktu 3x24 jam tidak mengembalikan dana donasi tersebut ke rekening Agus, maka Bang Farhad akan menempuh jalur hukum. Nah, jadi pihak Agus ini nggak cuma melaporkan Teh Novi ke kepolisian aja, tetapi mereka juga akan memperpanjang permasalahan ini. Dan gak cuma itu aja geng, Bang Farhad juga meminta agar Teh Novi meminta maaf kepada istri Agus yaitu Elmi dan juga saudaranya yaitu Wawa dan juga Miftah dengan alasan Teh Novi sudah melakukan pencemaran nama baik kepada keluarga Agus, sebab Teh Novi menuduh kalau keluarga Agus sudah menilep uang donasi. Nah, ini menurut Bang Farhad Abbas. Jadi Bang Farhad Abbas bilang Teh Novi ini menuduh keluarganya Agus sudah ngambil atau nilep uang donasi. Nilep itu ya kalau teman-teman yang bukan dari Jakarta ya, nilep itu istilah lain tuh menggelapkan lah. Nah, terus selain Bang Farhad Abbas, pastinya Agus juga ikut bersuara geng terkait laporan yang dia ajukan untuk Teh Novi ini. Ada sebuah video pernyataan Agus yang meminta kepada Teh Novi buat nggak memberikan statement yang nggak benar ke masyarakat perihal penyelewengan uang donasi tersebut, karena hal ini belum tentu benar kata dia dan belum tentu terbukti, yang mana ini akan mengakibatkan masyarakat serta netizen menjadi tergiring opininya, kata Agus. Dan Agus menyebutkan kalau dia merasa kasihan dengan orang-orang yang sudah menjadi donatur, jadi memiliki prasangka buruk kepada orang yang disumbangkan, yang seharusnya uang yang diberikan tersebut bisa menjadi pahala katanya untuk para donatur, tapi gara-gara prasangka yang gak baik justru pahalanya berubah jadi dosa, kata Agus. Nah, jadi netizen donatur-donatur yang udah ngata-ngatain Agus, hati-hati loh, percuma lo bayar duit donatur lu jadi dosa lo, kata Agus. Nah, itu kata Agus ya, bukan kata gue. Dan bahkan Agus menyebutkan kalau memang sedari awal Teh Novi ini gak ikhlas untuk membantu dia, harusnya gak usah dibantu kalau jadinya seperti ini, kata Agus. Dan kurang lebih ya kalimat dia seperti itu. Kalian bisa simak video pernyataannya geng. Kalau saya aja sebagai orang yang nyumbang dibuat seperti itu, gimana rasanya? Kasihan yang akhirnya yang tadi yang jadi pahala, jadi kita berprasangka buruk bagi yang penyumbang, kan kasihan. Buat apa kalau kayak gitu? Kalau memang nggak ikhlas dari awal Mbak bantu saya, nggak usah dibantu saya. Ini kan namanya buat masyarakat mengiring saya itu. Sekarang bukan lagi masalah. Kemudian geng, gue juga menemukan sebuah sumber lain dari artikel berita yang mengatakan kalau Agus ini menyayangkan sikapnya Teh Novi yang menyebarkan fitnah kepada dia dan keluarganya karena dianggap sudah nilep duit atau menggelapkan uang donasi. Jadi gimana sih Agus ini mau berterima kasih katanya kalau Teh Novinya aja nyebarin fitnah? Seperti itulah kurang lebih, dan membuat seolah-olah Agus dan keluarganya adalah orang jahat. Padahal menurut Agus, dia sudah secara personal minta maaf ke Teh Novi 2 kali. Hanya saja Teh Novi masih saja mengatakan kalau Agus
Agus dan keluarganya nilep uang donasi menurut Agus. Dan apa yang dilakukan oleh Teh Novi menurut Agus nih geng ya, sudah merendahkan harga diri keluarganya, terutama Elmi istrinya Agus. Kacau nih Teh Novi nih. Kalau menurut Agus begitu ya Teh Novi, ini bukan pernyataan saya. Kalau menurut gue nih geng ya, prasangka terhadap orang lain sebenarnya nggak bisa disalahkan juga. Karena kan prasangka atau penilaian dari orang itu pasti karena dia melihat sendiri bagaimana sifat orang tersebut gitu kan. Yang mana kalau kita perhatikan ya, kalau memang Agus ini jujur, netizen juga pasti bakal berpihak sama dia. Tapi apa yang diceritakan oleh Teh Novi ini berbukti gitu. Dan ya sekarang orang-orang pasti udah pada pinter juga, tahu mana yang benar mana yang enggak. Walaupun Agusnya bersikeras terus-menerus menyampaikan statementnya, dan bahkan sekarang statementnya tuh sampai saya nggak butuh uang gitu kan, kata Agus kan, uang itu nggak ada artinya gitu katanya. Tetap aja gitu orang-orang nggak percaya gitu. Nah jadi kalau Agus ini justru menyalahkan Teh Novi karena banyak orang yang jadi nggak percaya sama dia sekarang, menurut netizen nih ya, ini menurut netizen, justru Agus lah yang harus introspeksi diri, bukannya menyalahkan orang lain. Ya karena sejauh ini Teh Novi sudah membantu dengan semaksimal mungkin dari yang kita lihat. Lalu geng, karena merasa Teh Novi ini sudah menyebarkan fitnah kepada keluarganya, ditambah dengan bantuan dari Farhad Abbas yang siap untuk menjadi pengacara, membackup Agus gitu. Akhirnya Agus ini memberanikan diri untuk melaporkan Teh Novi, dan Agus mengatakan kalau dia harus membela istri dan orang tuanya. Gak penting katanya uang donasi tersebut, karena yang terpenting untuk dia adalah harga diri keluarga. Nah, dia juga mengatakan perlakuan Teh Novi kepada dia dan keluarganya sangat kejam karena sudah menyebarkan fitnah, bahkan mempertanyakan kemana harga diri Teh Novi sebagai seorang wanita. Kalau dia punya suami, gimana rasanya jadi suami yang istrinya justru dihina dan difitnah? Istri saya dan orang tua saya nggak penting uang itu. Yang saya penting adalah harga diri istri saya dan harga diri orang tua saya. Karena mereka udah mempermalukan saya orang sakit, saya dijelek-jelekin. Kemana harga diri dia sebagai wanita? Kalau misalnya dia punya suami, gimana rasanya? Suaminya sakit, istrinya dihina, difitnah. Nah dari videonya kalian bisa lihat nih geng, dan video tersebut membuat netizen merasa agak kontradiktif gitu. Kalau misalkan Agus ini bilang uang itu nggak penting, kenapa dia merasa nggak terima ketika uang itu dikembalikan ke yayasan? Kan nggak penting, dan tetap kekeh agar uang itu tetap di rekeningnya. Ini agak aneh. Kalau memang nggak penting ya kembalikan saja kepada Teh Novi. Toh yang pertama kali menggalang donasi tersebut untuk Agus kan Teh Novi. Ditambah dia ini memiliki yayasan yang pastinya memiliki catatan pengeluaran uang donasi tersebut dipakai untuk apa aja, jadi bisa dipertanggungjawabkan. Ya apalagi sekarang kita bisa lihat ya, Teh Novi sudah membawa salah satu korban dari kasus lain yang mirip-mirip lah sama Agus, tapi ini kasusnya bukan penyiraman air keras yang pernah kita bahas kemarin, yang ini. Nah, yang matanya di gitu ya. Nah, sekarang Teh Novi kayaknya akan beralih membantu Mas Faisal alias Icang tersebut. Gimana tuh menurut kalian geng? Kalian lebih setuju Teh Novi membantu Agus atau Mas Icang? Coba tinggalkan komentar di bawah nih. Terus geng, katanya juga nih ya, perlakuan netizen yang terus-menerus mengejek Agus serta keluarganya membuat Agus menjadi depresi sekarang. Dan ada sebuah video yang viral di media sosial yang memperlihatkan Agus tampak berbaring dan berteriak histeris. Dia seolah-olah ingin mengakhiri hidupnya karena sudah nggak kuat lagi menghadapi hujatan yang diberikan oleh netizen. Iya jangan dibully-bully banget lah, nanti kasihan Agusnya malah depresi, ntar ya kita juga yang menyesal kalau Agus sampai mengakhiri hidupnya geng. Jadi sebatasnya aja lah. Dan kalau kita lihat ya Agus yang seperti itu, kalian bisa cek sendiri di videonya. Ibunya Agus sampai mendekat dan mencoba untuk memeluk Agus agar Agus bisa lebih tenang, menguatkan Agus. Dan hal ini juga disampaikan oleh Farhad Abbas kalau Agus yang sudah merasa nggak tahan lagi ini dengan hujatan yang diterimanya itu sudah membuat Agus benar-benar ingin mengakhiri hidup bersama dengan istrinya. Agus merasa kalau Teh Novi serta yayasannya tidak memberikan perlindungan terhadap dia dan juga tidak membela dia yang sekarang tengah dihujat habis-habisan. Lalu selain itu, Farhad Abbas juga menyinggung kalau mediasi antara pihaknya dengan Teh Novi seharusnya dilakukan kemarin tapi malah batal, dan yang membatalkannya itu adalah dari pihak Teh Novi sendiri. Sehingga Farhad Abbas menilai kalau Teh Novi ini seperti mempermainkan Agus, yang mana mediasi itu juga merupakan inisiatif dari Denny Sumargo awalnya. Gara-gara Teh Novi tidak memenuhi mediasi itu karena dibatalkan, jadinya Agus ini semakin berlarut-larut dihujat sama kalian. Kalian kacau sih geng.
udahlah. Dan dengan dibatalkannya mediasi tersebut, ini menurut Bang Farhad Abbas ya, dikatakan Teh Novi ini sedang mencari cara untuk menjatuhkan Agus karena kalau memang Teh Novi nggak bersalah, seharusnya Teh Novi berani hadir di dalam mediasi tersebut, bukannya malah membatalkannya, kata Bang Farhad. Dan lagi-lagi, Bang Farhad menegaskan apa yang dilakukan oleh Agus terkait uang donasi itu nggak salah menurut dia. Dia menganalogikan kalau uang donasi itu adalah sumbangan sukarela dan uang donasi tersebut bukanlah uang donasi yang ditaruh di masjid lalu dicolong oleh Agus. Ya, uang donasi tersebut memang langsung masuk ke rekening pribadinya Agus. Jadi itu memang haknya Agus menurut Bang Farhad Abbas. Dan selama ini juga Agus tidak pernah minta-minta. Jadinya semua uang itu sepenuhnya adalah hak Agus. Nah, ini bener nggak ya Agus nggak pernah minta-minta? Tapi gue sempat melihat ada satu video nih yang dibikin sama netizen nih ya. Perbandingan Agus awalnya sebelum dapat donasi dengan setelah dapat donasi. Ya kan? Nih coba lihat. Mbak Novi, bantu saya. Saya minta sama Mbak Novi, mohon banget bantu saya untuk perawatan saya, Mbak Novi. Bantu saya. Agus mohon, Mbak Novi. Iya, nanti kita bantu ya dari yayasan ya. Terus geng, ayah Agus yang bernama M. Daniel juga memberikan pandangan yang sama dengan Bang Farhad Abbas. Dia menilai kalau uang tersebut merupakan milik Agus sehingga anaknya memiliki hak sepenuhnya atas donasi itu. Apalagi Daniel juga mengatakan kalau Agus akan pulang kampung ke Aceh. Ya Allah, gam. Aku malai-malai kampung. Alah, Aceh lah goder. Jadi dia mau pulang kampung ke Aceh nih geng, nah sehingga dia membutuhkan biaya yang banyak untuk hidup di sana. Nah, itu artinya uang donasi yang sudah terkumpul bisa dipergunakan oleh Agus untuk membangun rumah dan memenuhi kebutuhan hidup selama di sana. Itu udah betul. Maksud aku gini loh, gini ayah Agus, benar itu nggak salah lagi tuh. Agus boleh bangun rumah, beli apa naik haji semua boleh pakai uang donasi. Tapi pergunakan dulu uang itu untuk hal yang krusial dulu, yaitu berobat mata Agus. Kalau mata Agus sudah sembuh, mau naik haji 2 kali, 8 kali, silakan pakai uang tuh, nggak masalah. Itu yang dikecewakan oleh netizen. Nah, jadi sejauh ini yang membuat netizen dan Teh Novi kecewa adalah Agusnya itu berobat pakai BPJS. Itu yang nggak bisa. Alah, Agus ada-ada aja, sakit banget. Jadi berubah nih logat aku nih. Oke, terus geng, ayahnya juga bilang sekarang kan Agus ini jadi maaf nih, buta selamanya, sehingga pihak keluarga juga bingung akan mendapatkan uang dari mana untuk biaya hidup Agus, sementara Agus sudah tidak bisa bekerja lagi. Oleh karena itu, pihak keluarga sangat bergantung kepada uang donasi yang terkumpul. Nah, lagi-lagi nih ya, kembali lagi nih, Teh Novi ini sudah menjelaskan bahwa mungkin di Indonesia itu sudah divonis Agus tidak bisa sembuh, tapi kan masih ada kesempatan untuk mencoba, misalkan kayak berobat di Pineng atau berobat di Singapura dengan uang 1,5 miliar itu, insya Allah masih ada jalannya gitu. Itu loh yang dimaksud sama Teh Novi. Nah, dicoba dulu, jangan langsung berpikir wah uang 1,5 M ini untuk hidup ke depan. Lagian selama Agus masih hidup, 1,5 miliar itu tidak mungkin bisa untuk seumur hidup geng, ya kan? Bayangin aja 1,5 M, udah gitu udah kepake buat Shopee, Tokped, bayar utang, buat cicilan rumah, udah habis gitu. Nah, makanya 1,5 M ini lebih baik dipakai untuk berobat Agus terlebih dahulu. Minimal Agus ya alhamdulillah kalau misalkan bisa ada kesempatan sembuh gitu, dicoba dulu gitu. Kalau emang nggak bisa nih, udah sampai ke Pineng, udah sampai ke Singapura dinyatakan tidak bisa, ya udah 1,5 M-nya nggak bakal kepake semua kok, paling kepake 100 atau 200 juta doang, masih ada 1,3 M. Nah, itu tuh setelah dinyatakan Agus tidak mungkin sembuh, ya udah baru setelah itu 1,3 M-nya ya dipakai untuk kehidupan selanjutnya. Tapi dengan catatan izin kepada donatur atau orang-orang yang sudah berdonasi dengan memberikan klarifikasi dalam bentuk pernyataan. Misalkan nih kayak halo teman-teman, ini Agus sudah berobat nih ke Singapura, tapi kata dokter di Singapura udah nggak bisa sembuh lagi. Nah, jadi Agus mohon maaf gitu kan. Misalkan nih Agus minta izin, masih ada 1,3 M nih uangnya, Agus pakai untuk kehidupan Agus selanjutnya, boleh ya gitu. Nah, pasti netizen juga bakal ngizinin. Gue yakin banget. Nggak mungkin lah netizen bilang, wah jangan Gus, enak aja balikin. Enggak, netizen juga punya hati. Nah, tapi didahulukan amanahnya dulu. Bener nggak sih? Ya kalau nggak bener ya udah ya, maaf. Nah, terus geng, Bang Farhad Abbas menganggap kalau apa yang dilakukan oleh Teh Novi ini seperti mengobrak-abrik keluarga
keluarga Agus dengan menyebarkan fitnah kepada keluarganya serta memaksa untuk memindahkan uang donasi tersebut yang semula ditampung di rekening pribadi Agus ke yayasan milik Teh Novi. Dan Bang Farhad Abbas menyebut kalau Teh Novi serta yayasannya hanya pansos terhadap kasusnya Agus yang memang sedang ramai dibicarakan di media sosial, dengan menyebutkan kalau Teh Novi seperti pengemis yang mengatasnamakan yayasan untuk meminta-minta uang sedekah melalui donasi, tapi kerjanya cuma pansos dan adu domba orang lain. Bang Farhad nih memang tajem banget ya, kalau statementnya tuh nggak diragukan lah. Bang Farhad keren. Dan di Instagram story-nya Bang Farhad Abbas menyebutkan kalau yayasan milik Teh Novi adalah yayasan bodong katanya. Dan Bang Farhad mengklaim kalau dia sudah mendapatkan rekam jejak mengenai donasi Semeru dan beberapa bukti lainnya. Nah, kemudian Bang Farhad Abbas juga mengatakan kalau uang donasi yang terkumpul di rekening yayasan tersebut sebenarnya digunakan oleh Teh Novi untuk membiayai kehidupan mewahnya dengan menjual kesedihan dari orang-orang yang dia bantu. Wow, tuduhannya serem banget nih Bang Farhad. Nah, Bang Farhad juga meminta agar yayasan milik Teh Novi ini bisa diaudit untuk bisa mengetahui aliran dana dari yayasan milik Teh Novi tersebut. Dan Bang Farhad mengancam kalau sampai ketahuan aliran dananya ternyata tidak dipergunakan dengan baik oleh Teh Novi serta yayasannya, maka Bang Farhad Abbas ingin agar yayasan tersebut ditutup dan menantang Teh Novi untuk sumpah pocong. Waduh, andalannya Bang Farhad nih, sampai ada lagunya gitu ya. Dan sumpah pocong tersebut dianggap oleh Bang Farhad untuk bisa membuktikan kalau Teh Novi ini jujur mengenai uang donasi yang selama ini ditampung oleh yayasannya. Nah, jadi gimana tuh geng menurut kalian tentang Bang Farhad Abbas? Gokil ya, Bang Farhad Abbas benar-benar membela Agus di dalam kasus ini. Sebagai seorang lawyer, Bang Farhad habis-habisan lah sampai berani menantang Teh Novi seperti itu. Dan ingat NP, lu kalau membuli Agus ya, lu jangan terima dulu uang itu. Tapi nih geng, ada sebuah isu nih, gue nggak tahu ya ini beneran apa enggak. Jangan-jangan cuma netizen doang nih ngada-ngada. Dikatakan kalau Bang Farhad Abbas ini udah ninggalin Agus katanya dan nggak mau ngurus kasus ini lagi. Nah, ini tapi informasinya gue dapat dari TikTok ya. Ini nggak bisa kita percaya juga. Tapi kalau dari story Instagramnya kayaknya Bang Farhad sih masih jadi pengacaranya geng. Ya mungkin ini hoax doang ya. Tapi kalian bisa lihat sendiri lah. Nah, bukan saya nggak mau datang malam ini, tapi saya dari jauh berdoa. Nanti kalau ingin dampingi, ya semoga Allah membimbing dan menjadi jalan terbaik. kemudian geng, ada juga sebuah video yang beredar ketika Bang Farhad Abbas video call dengan Agus, yang mana di sana Bang Farhad Abbas mengatakan kalau mereka seharusnya melaporkan Bang Denny Sumargo juga, karena menurut Bang Farhad, Denny Sumargo juga menyuruh Agus untuk mengembalikan uang donasi tersebut ke yayasan milik Teh Novi. Nah, namun di saat itu Agus mengatakan kalau Bang Denny adalah orang baik dan bertindak sebagai penengah, jadi Agus tidak mau melaporkan Bang Denny Sumargo. Nah, justru Agus menekankan kalau inti permasalahan ini adalah Teh Novi, karena Agus dari awal tidak meminta donasi kepada Teh Novi, tapi yang dia minta kepada Teh Novi itu perihal pelayanan ketika Agus menjalani pengobatan dan untuk menaikkan kasusnya Agus yang terkena penyiraman air keras. Karena itulah Agus meminta kepada Bang Farhad Abbas untuk mengurus kasusnya ini dengan Teh Novi dan berpesan kepada Bang Farhad untuk jangan membawa-bawa Bang Denny Sumargo ke permasalahan ini. Agus juga mengaku kalau pada awalnya Teh Novi ini memberikan uang donasi kepada Agus sebesar 23 juta rupiah, lalu Teh Novi memajang nomor rekening Agus di Instagramnya. Sampai pada akhirnya dia mendapatkan donasi sebesar 12 juta sekian, yang kalau ditotal ya uang tersebut terkumpul 35 juta rupiah. Dan berdasarkan pengakuan Agus, hal itu tidak dipermasalahkan oleh Teh Novi. Bahkan ketika anak dari Wawa dan Elmi mengurusi donasi yang terkumpul tersebut, Elmi yang berinisiatif untuk menggunakan mutasi, sementara Teh Novi nggak pernah bertanya mengenai mutasi dari rekeningnya Agus. Nah, lalu kemudian lagi ketika Farhad Abbas menanyakan mengenai pemindahan dana sebesar 1,5 miliar rupiah dari rekening Agus ke yayasan, apakah sudah seizin Agus atau belum? Dan Agus menjawab kalau itu dia disuruh untuk memindahkan uang tersebut ke rekening yayasan. Nah, jadi menurut Agus dia ini disuruh alias diminta untuk memindahkan, bukan karena keinginannya sendiri. Nah, kalian bisa dengar videonya nih geng. Jadi proses perpindahan uang 1.500.000.000 itu bisa izin kamu? Ya, saya disuruh. Ya, saya mau gimana lagi, kan tadi itu mau dimonitoring itu menyalahin juga. Nah terus geng, nggak tahu kenapa nih ya, setelah Agus ini melaporkan Teh Novi dan Bang Farhad Abbas juga menuduh kalau Teh Novi yang justru melakukan penyelewengan uang donasi, kabarnya si Agus ini justru mengaku kalau dia merasa menyesal. Nah ini baru-baru ini nih, dia menyesal sudah melaporkan Teh Novi. Dan hal ini disebabkan karena dia sekarang malah terancam gak akan mendapatkan uang donasi itu lagi geng. Kabar ini terungkap ketika Bang Denny Sumargo menceritakan kalau ternyata Agus secara diam-diam menghubungi Densu setelah melaporkan Teh Novi. Yang mana menurut pengakuan Bang Densu, Agus ini
menghubungi dia melalui tim kreatifnya, di mana Agus mengaku menyesal terkait apa yang sudah terjadi. Lalu Agus juga meminta masukan kepada Bang Densu perihal uang donasi tersebut. Namun Bang Densu hanya mengatakan kalau nanti dia akan bicara dengan Teh Novi terkait uang itu. Katanya nggak butuh, ujung-ujungnya butuh juga ya kan? Nah terus bagaimana nih geng tentang respon dari Teh Novi setelah dilaporkan oleh pihak Agus? Sekarang kita bahas soal respon dari Teh Novi ini. Jadi geng, setelah dilaporkan oleh Agus, Teh Novi ini akhirnya kembali hadir di podcast milik Bang Denny Sumargo. Nah di sana dia itu bercerita kalau dia nggak menyangka permasalahan uang donasi ini harus sampai dibawa ke jalur hukum. Karena di saat itu Teh Novi ini berpikir masalah uang donasi ini sudah selesai ketika dia dipertemukan oleh Agus dan keluarganya di podcast Bang Denny Sumargo sebelumnya. Dan sudah disepakati kalau uang donasi ini akan dikembalikan dan dikelola oleh yayasan. Nah dari kedua belah pihak pun sudah saling meminta maaf. Bahkan Elmi, istrinya Agus yang sebelumnya dikatakan tidak bersikap ramah terhadap Teh Novi, setelah pulang dari podcast Bang Denny Sumargo, itu Elmi membuka komunikasi yang baik dengan Teh Novi dan bahkan mengembalikan uang tersebut kepada yayasan. Pengembalian uang ini juga tanpa ada paksaan sedikit pun dari Teh Novi. Bahkan di dalam chat tersebut, Elmi mengatakan kalau dia sepenuhnya percaya dengan Teh Novi untuk bisa mengelola uang donasi ini dan mengatakan kalau Teh Novi adalah orang yang baik karena sudah membantu Agus selama ini. Dan hal inilah yang membuat Teh Novi jadi bingung. Kenapa bisa ada tuduhan kalau uang donasi ini dipaksa untuk dipindahkan ke rekening yayasan? Padahal sedari awal sudah sepakat dari kedua belah pihak. Dan Teh Novi juga menunjukkan bahwa bukti ketika Agus datang ke teller bank untuk menyerahkan pemindahan uang donasi dari rekeningnya dia ke rekening yayasan milik Teh Novi. Nah disinilah Teh Novi jadi kecewa. Dan kekecewaan Teh Novi ini menjadi kian memuncak karena keluarga Agus ini seperti sudah tidak transparan dalam melaporkan beberapa uang donasi yang sudah masuk. Ditambah lagi dengan laporan yang diajukan oleh Agus ke kantor polisi yang tertuju untuk Teh Novi. Nah karena menurut Teh Novi nih ya, dia sedari awal membantu Agus sampai mendapatkan donasi sebanyak itu ikhlas tulus, tapi justru dia yang sekarang diserang oleh keluarga tersebut. Nah walaupun merasa kecewa dengan Agus dan keluarganya, Teh Novi mengatakan kalau dia nggak takut karena dia benar, tapi dia hanya sedih karena dia hanya berniat baik yang peduli sama Agus. Dia bela-belain untuk Agus dan dia juga nggak mendapatkan keuntungan dengan membantu Agus. Terlebih lagi, Teh Novi ini merasa kecewa dengan perkataan Agus yang mengatakan orang-orang jadi ngebully dia gara-gara Teh Novi. Padahal kalau kita perhatikan ya, kita secara mata netizen aja nih, kita bisa lihat ya, dia dibully itu ya karena apa yang dia lakukan sendiri gak sih? Orang-orang bisa menilai gitu. Terlalu banyak drama di dalam kasus ini yang kayak dia nangis, dia teriak-teriak. Semakin kesini kayak semakin kontradiktif gitu dengan sifat awalnya gitu kan. Jadi semakin terlihat dan makanya banyak orang yang mengatakan setelah mendapatkan uang, sifat aslinya jadi kelihatan. Kabarnya kayak gitu. Dan karena Teh Novi ini sendiri nggak ngapa-ngapain dan nggak ngebully Agus sama sekali, makanya Teh Novi jadi bingung kenapa dia yang disalahkan. Padahal yang ngebully dia itu adalah netizen, bukan Teh Novi. Selama ini, apa yang dia ungkapkan ke publik mengenai uang donasi itu, ya berdasarkan fakta yang sebenarnya. Menurut Teh Novi, dia punya data yang valid, dia punya bukti. Dan setelah Agus melaporkan Teh Novi udah bilang dia nggak takut. Dan selain nggak takut, Teh Novi juga tidak keberatan kalau yayasan yang dia bina itu harus diaudit. Karena memang nggak ada laporan yang dia sembunyikan terkait dana yang sudah dia kumpulkan di yayasan tersebut. Jadi Teh Novi ini berani transparan geng. Terus geng, di video kemarin gue udah menyebutkan kalau ada 3 aliran dana yang keluar dari uang donasi tersebut. Yaitu pertama ya ke Elmi sebesar 250 juta. Lalu 50 juta ke kakaknya Agus. Dan 98 juta itu diberikan ke Wawa. Ternyata nih geng, menurut informasi yang gue dapatkan, dari uang donasi yang sebanyak itu yang digunakan untuk biaya pengobatan Agus hanya sebesar 900.000 rupiah. Buset. Nah selebihnya itu uang donasinya itu nggak pernah dipakai untuk biaya pengobatan, padahal uangnya itu banyak banget. Nah setelah dilaporkan oleh Agus, Teh Novi justru menantang Agus kembali. Dia ingin membuktikan kalau Agus memakai uang donasi sebesar 98 juta yang diserahkan kepada Wawa yang kabarnya dipakai untuk melunasi hutang rumahnya si Wawa ini. Dan gak cuma itu, ternyata juga dipakai untuk belanja online. Nah ini kalau sampai bener nih geng, gila banget. Uang donasi untuk biaya pengobatan justru dipakai untuk keperluan yang ya maaf nih ya, nggak penting gitu. Nggak ada hubungannya dengan kesehatan Agus. Ya mungkin memang ya di beberapa video Agus ini mengaku kalau dia itu berhutang budi lah sama Wawa. Wawa ini berjasa dan menurut Agus dengan melunasi rumah Wawa ya nantinya Agus bisa tinggal di sana lah, kurang lebih kayak gitu. Nah kalian bisa lihat nih penjelasannya di video ini. Kan dia dari awal ngurusin Agus nih si Wawa kan, tempat tinggal dari mulai mama Agus, ayah Agus tinggal di situ.
Dan menurut Teh Novi, ada seorang dokter yang juga akan mengusut kasusnya Agus ini, geng. Karena Agus ini dianggap sudah mencemarkan nama baik dari salah satu rumah sakit. Ini semua gara-gara sebelumnya Agus sempat mengeluhkan kalau dia nggak bisa mendapatkan perawatan karena harus pakai BPJS. Sementara BPJS pelayanannya lama katanya. Karena kan seharusnya secara logika pihak rumah sakit nggak mungkin menolak kalau ada pasien yang ingin melakukan pengobatan tanpa menggunakan BPJS. Nah, namun statement yang dibuat oleh Agus ini justru seperti seolah-olah pihak rumah sakit memaksa agar Agus menggunakan BPJS. Nah, ini pernyataan yang sudah menjadi bola liar dan ini bisa menjadi bumerang buat Agus sendiri nih, geng. Nah, gimana tuh, geng, menurut kalian tentang kasus ini? Sejauh ini benar-benar gue jujur aja bikin garuk-garuk kepala gitu ya, yang kayak kenapa sih bisa segitunya banget gitu? Apakah cuma gara-gara uang? Bukankah kesehatan itu jauh lebih penting daripada uang? Bukankah kita mencari uang itu untuk bahagia? Bukankah bahagia itu bisa dicapai salah satunya dengan ya sehat gitu kan? Aduh, ada-ada aja. Dan selanjutnya nih, geng, kita bakal membahas mengenai mantan karyawan yang pernah bekerja sama dengan Agus yang akhirnya speak up bagaimana kelakuan Agus ini, geng. Nah, sekarang kita bahas. Jadi, geng, di tengah ramainya kasus ini, ada seorang mantan rekan kerja dari Agus yang speak up tentang kelakuannya Agus. Nah, dari informasinya, nama dari rekan kerjanya ini adalah Ahyar. Kalian bisa cek sendiri. Nah, dia mengatakan dia pernah bekerja sama dengan Agus ini, dan menurut cerita dari mantan rekan kerja Agus ini, mereka pernah bekerja sama di salah satu restoran Korea Chinese gitu. Dan Agus ini posisinya sebagai kepala waiters dan juga leadernya. Nah, sementara mantan rekan kerjanya itu posisinya sebagai asistennya Agus. Nah, berarti ini hampir mirip-mirip seperti posisinya Agus dengan si Aji tadi nih ya, yang si pelaku gitu ya. Nah, terus, geng, mantan rekan kerjanya itu bekerja dengan Agus selama setahun kurang lebih. Dan dari awal mereka kerja bareng, mantan rekannya itu mengakui kalau memang Agus, ini menurut mantan rekannya ya, bukan menurut gue nih. Dia bilang kalau Agus ini setiap menegur itu terkadang kalimat dan ucapannya bikin sakit hati dan selalu pengen dihargai sebagai atasan. Padahal dia sendiri tidak menghargai bawahannya, seperti si mantan rekannya yang speak up ini. Dan dikatakan juga Agus ini memang dikenal kalau bicara manis banget mulutnya dan pintar mencari perhatian ke bos, katanya gitu. Dan bahkan dikatakan juga kalau banyak banget karyawan yang akhirnya memutuskan untuk resign gara-gara sifatnya Agus yang seperti itu. Nah, ini kalau sampai bener berarti track recordnya gokil juga ya. Dan apa yang dia alami sekarang semacam ya hukum tabur tuai. Apa yang sudah dia perbuat akhirnya harus dia pertanggungjawabkan sekarang gitu kan. Dan mantan rekan kerjanya ini menjadi saksi kalau ada 5-10 orang yang resign di tempat kerja tersebut karena Agus. Hanya saja dia bisa bertahan selama 1 tahun lebih, bertahan menghadapi sikapnya Agus yang gampang emosian dan gak mau kalah kabarnya. Nah, terus mantan rekannya ini juga mengatakan kalau banyak kasir perempuan yang dibuat nangis oleh si Agus karena cara menegurnya si Agus ini yang gak biasa. Ya, misalkan kayak ngebentak dan ngomongnya kasar. Padahal kita tahu ya, sebagai seorang laki-laki gak boleh gitu ngomong ke perempuan gitu. Agus ini ada apa ya? Aneh banget gitu. Apakah dia memposisikan hati dan mentalnya sama dengan perempuan kali ya? Jadinya kayak begitu. Nah, dikatakan juga kalau ada karyawan yang mengadukan kelakuan Agus ini ke manajer. Dan setelah dia diadukan, tiba-tiba Agus ini bisa tuh berubah menjadi sangat baik, lembut, dan mengambil hati si manajer tersebut. Dan hal inilah yang membuat si mantan rekan Agus ini semakin gak tahan dengan sikap Agus dan memilih untuk resign akhirnya demi kesehatan mentalnya. Nah, mantan rekan kerja Agus ini juga mengatakan kalau jangan langsung ngejudge si Aji ini jahat, geng. Ya, memang secara apa yang dilakukan oleh Aji ini gak baik karena sampai nekat menyiram air keras dan membuat Agus gak bisa melihat lagi. Tapi kalau menurut si mantan rekan kerjanya ini, apabila dia berada di posisi yang sama dengan Aji, mungkin dia akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Aji, yaitu menyiram Agus dengan air keras. Ya, karena balik lagi, menurut si mantan rekan kerjanya ini, kelakuan Agus itu memang selalu gak mau disalahkan dan pengennya selalu merasa paling benar di mata orang lain. Nah, ini gue gak tahu ya, geng, yang speak up ini apakah benar mantan rekan kerjanya atau cuma orang yang pengen viral. Tapi kalau sampai benar apa yang dikatakan oleh orang ini, yaitu artinya Agus memang menuai apa yang sudah dia tabur. Banyak donatur yang merasa nggak terima nih, geng, dengan kelakuan Agus ini, sehingga baru-baru ini ada sebuah petisi yang isinya agar Agus mau mengembalikan uang donatur yang sudah disumbangkan kepada dia. Nah, terakhir kali nih gue cek ya, petisi tersebut sudah ditandatangani oleh 112.000 orang, geng, yang setuju agar Agus mengembalikan uang tersebut yang sudah disumbangkan oleh mereka. Nah, tapi gimana nih, geng, dengan proses hukum terkait pelaporan Agus kepada Teh Novi? Nah, melalui Kabid Humas Polda Metro Jaya yang bernama Kombes Pol Ade Arisyam
Indradi, dikatakan laporan tersebut sudah diterima oleh pihak kepolisian karena ada dugaan pencemaran nama baik dan fitnah dengan media elektronik. Dan di dalam laporan tersebut, Agus dikatakan merasa mendapatkan ancaman tuduhan dan fitnah seolah-olah dia tidak amanah terhadap uang donasi tersebut. Dan menurut Pak Ade, polisi akan menyelidiki lebih dahulu mengenai pengakuan dari Agus terkait alasan Teh Novi meminta kembali uang donasinya. Apakah kasus ini bisa diproses lebih lanjut atau enggak? Tapi ya gimana tuh? Udah ada petisinya nih, geng, ya kan? Ini petisinya juga termasuk muncul gara-gara ada tantangan gitu. Tantangannya itu kabarnya dari Bang Farhad. Katanya kalau sampai ada sekitar 8.000 orang yang menyetujui atau tanda tangan petisi ya soal uang donasi ini, ya mereka rela bakal mengembalikan uang itu. Nah, tapi sekarang jumlah tanda tangannya sudah mencapai 112.000. Sudah lebih daripada target yang diberikan oleh Bang Farhad. Itu artinya sudah seharusnya dikembalikan uangnya, ya kan? Nah, untuk update sementara itu dulu, geng, tentang kasus ini. Kalau misalkan nanti ada updatean selanjutnya, gue bakal membahas di video-video gue yang lain. Kita sama-sama kawal terus kasus ini, geng. Dan menurut gue nih ya, di sini gue melihat kayaknya Teh Novi ini sudah cukup amanah lah gitu ya. Gue nggak tahu lah di belakang itu ada apa. Dan kita lihat aja nanti perkembangan kasus ini. Nah, sebelum kita mengakhiri video ini, mungkin kita bisa lihat video Agus pada zaman dulu ketika Agus masih sehat. Ini dia, geng.